Oke teman-teman, kita mulai untuk membuat puding es kacang merah. Kali ini saya disupport oleh ID Life. Oke, barang-barangnya ya ke ID Life keseluruhan. Jadi teman-teman jangan ragu, di toko Sarinande juga ada untuk barang-barang ID Life. Ya kok ya, benar ya? Lalu ada Cowbell, susu evaporasi yang kita gunakan. Ini susu kaya lemak, jadi rasanya benar-benar mantap dan gurih. Lalu ada Rose Brand yang kita gunakan untuk santannya. Dan pastinya ada si Mr. Jelly. Ya, oke, sudah siapkah dibuka bukunya? Bahan-bahan yang akan kita siapkan. Yang pertama adalah kita menyiapkan kacang merahnya. Nah, untuk kacang merah sendiri, ini adalah produk kacang-kacangan yang emang sedikit agak keras. Jadi teman-teman harus merendamnya dulu kurang lebih selama 2 jam. Semakin lama dia direndam, maka teman-teman akan semakin mudah untuk merebusnya dan tidak terlalu lama. Ya, ini saya sudah rendam kurang lebih selama 5 jam. Atau mau sehari semalam juga tidak apa-apa. Lalu kita rebus. Metode merebusnya adalah teman-teman pakai seperti metode perebusan yang 5, 30, dan 7 menit. Artinya, pertama kita rebus, ketika air sudah mendidih, kita masukkan si kacang merah yang sudah direndam. Kita rebus kacang merahnya sampai selama kurang lebih 5-7 menit. Setelah itu matikan kompornya supaya tidak habis gasnya ya teman-teman ya. Kita matikan kompornya dan kita tutup benar-benar, biarkan panas dari si kompor tersebut atau si air yang ada di panci tersebut sampai dingin selama kurang lebih 30 menit. Teman-teman buka, dicicip, kalau memang masih terasa keras boleh ditambah lagi sekitar 7 menit untuk pengerebusannya. Kalau ternyata sudah empuk atau sudah lembek dan sudah bisa siap dikonsumsi, tidak perlu lagi untuk direbus ya. Lalu kita saring dan hasilnya seperti ini untuk kacang merahnya. Nah, setelah itu kita buat stup kacang merahnya. Yang pertama adalah gula merah. Bentar ya teman-teman. Yang mau bertanya langsung silahkan ya. Jangan lupa es kacang merah ini sudah terkenal di Sumatera. Lebih banyak di Palembang, Lampung, dan Bangka kebanyakan ya. Jadi sengaja saya sadur. Gimana sih caranya kita menikmati minuman atau makanan khas dari daerah tapi bisa menjadi puding. Jadi varian yang berbeda dari yang biasanya kita makan atau kita konsumsi. Lalu kita kasih airnya sedikit saja, sekitar 100 ml. Ya. Kita nyalakan. Ini kita bikin stupnya kacang merah dulu ya. Nah, stup ini teman-teman juga bisa nanti kasih es batu. Enak banget. Tinggal kasih susu evaporasi tanpa harus dimasak, kasih es batu, sudah mantap sekali karena rasa si kacang merah sudah manis ya karena ada gula merahnya. Ya, lalu kita ada kayu manis. Jadi ini yang rasanya benar-benar bikin kita tergoda, si kayu manis ini. Yang di studio jangan ini ya, mencium baunya. Coba ditahan ya. Ayo Pamulang, nih kacang merahnya kita masukkan. Suaranya kecil saya katanya. Oh ya, Mas Agung, suaranya digedein. Kayu manisnya bisa pakai yang bubuk Mas ya? Boleh, boleh. Kayu manis mau pakai yang bubuk juga boleh. Yang penting dia fungsinya sama ya. Cukup 1 sendok teh aja kayu manis yang bubuknya. Oke, kalau sudah, ini kita masukkan, tambahkan dengan maizena yang sudah dicairkan. Bandung hadir saya katanya. Halo Bandung. Aduh, saya tahun ini nggak ke Bandung ya. Nanti kita ketemu di Jakarta, Bandung ya. Oke, biasanya kita ikut BIFEK, acara BIFEK, tapi kemarin berbarengan dengan Eats Food di Surabaya. Jadi kita milihnya Surabaya. Tuh, katanya bulan depan yuk ke Pontianak. Katanya. Siap, siap. Ajukan ke Mr. Jelly, saya terbang ke sana. Ya, oke nih kalau sudah kita sisihkan dulu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Saya taruh lagi di sini. Maizenanya Yes. dicairin berapa? Iya, dicairkan. Maizenanya airnya cukup sedikit aja, yang penting maizenanya bisa tercairkan, paling hanya sekitar 10-20 ml ya. Nggak usah banyak-banyak airnya. Nah, ini sudah jadi kacang merahnya. Oke.
Jambi kapan nih, Chef? Oh, Jambi kan kemarin sudah. Kesana lagi ya berarti ya. Tunggu undangan dari Jambi ya. Jambi saya Januari kemarin ke Jambi ya. Mungkin yang di Jambi pada ingat masih. Oke. Ini kita sudah untuk kacang merahnya. Aduh, geser. Yes. Ya, saya sisihkan dulu ya. Ini stup kacang merahnya sudah jadi. Oke, untuk yang keduanya kita ada campurannya yaitu cincau. Nah, di sini saya tidak kasih contoh untuk cara masak cincaunya, tapi teman-teman silahkan untuk masak cincaunya ini sesuai dengan takaran yang ada di kemasannya, yaitu airnya sebanyak matanya nih ya, mata tua ya. Biasanya 700 ya. Kalau saya biasanya kalau nggak pakai 500 atau 600. Kenapa? Karena saya ingin tidak terlalu lembek dan tidak terlalu berair, sehingga saya maunya dia sedikit lebih keras ya. Jadi teman-teman bikin ini jelly cincau dari Mr. Jelly, rasanya benar-benar cincau banget. Jadi seperti cincau di pasar. Tinggal tambahkan gula pasir 100 gram, lalu ditambahkan dengan air sekitar 500 atau 600 ml. Ya, jadi kalau kita membuat cincau sendiri di rumah, ini kita lebih tahu yang namanya kebersihannya itu seperti apa, terus rasa teksturnya seperti bagaimana yang kita mau, dan kapanpun tanpa pusing kita sudah dapat jelly cincau atau cincau untuk kita buat campuran dari es. Jadi berbagai macam ini bisa dipakai ya. Bahkan kita bisa bikin puding cappuccino cincau. Tuh, ntar kapan-kapan kita ini kan ya. Lalu selanjutnya adalah kita pakai dengan si namanya sagu mutiara. Nah, sagu mutiara ini bebas, teman-teman mau pilih yang mereknya apa, yang modelnya bagaimana, dan warnanya gimana itu bagus. Tapi saya kebetulan di sini kalau kita ada merahnya, biasanya yang putih kalah, walaupun si putih ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan merah ya. Nah, ini sudah saya rebus. Teknik merebusnya sama seperti yang tadi saya sampaikan sama teman-teman, yaitu kita pakai teknik 5, 30, dan 7 menit ya. Caranya adalah didihkan air dulu. Ingat ya teman-teman, harus didihkan air dulu sampai benar-benar mendidih, baru si sagu mutiara ini kita masukkan. Dan tidak perlu diaduk banyak-banyak, sagu mutiara ini tidak akan menempel di panci ya. Jadi cukup diaduk beberapa kali saja. Setelah mendidih selama 5-7 menit, matikan sampai dengan 30 menit kita tutup dan kita biarkan sampai dia benar-benar matang. Kalau teman-teman lihat masih ada tersisa putih-putih dari si sagu mutiara ini, teman-teman boleh menyalakan ulang lagi untuk mematangkan si sagu mutiara ini. Sampai sekitar 7 menit sudah mendidih, matikan lagi. Lalu disaring ya, dan dikasih dengan air biasa atau istilahnya air matang ya, untuk supaya si sagu mutiara ini tidak tercampur satu dengan yang lain. Oke, ini dia pelengkap-pelengkapnya. Ya, nah jadi seperti ini ya contohnya ya. Kalau bisa sagu mutiara ini jangan disimpan di kulkas setelah matang. Kenapa? Nanti dia akan berubah warna. Jadi warnanya nanti berubahnya jadi tidak cantik lagi, tidak jadi merah seperti ini, tapi sudah menjadi sedikit pudar. Oke, selanjutnya kita buat untuk yang puding bening atau bawahannya dari si puding kacang merah ini. Ya, yang saya pakai adalah Mr. Jelly. Kacang merahnya 200. Di buku ada ya semua resepnya ya. Jadi nggak saya sebutin ya. Ayo kita beli bukunya biar tahu resep-resepnya. Masih ada 22 resep inspirasi yang kita sediakan di situ ya. Kita pakai Mr. Jelly-nya setengah bungkus saja. Oke. Ya, saya pakai gula aren. Oke. Lalu ada gula pasirnya. Ya, ini gula pasirnya. Ingat ya, kalau kita bikin jelly diaduk dulu, nanti baru dikasih airnya. Jangan langsung masuk air baru jellynya dimasukin, itu akan menggumpal. Kalau jelly tidak mudah larut, beda dengan kita bikin
agar-agar. Kalau agar-agar pasti mudah larut. Oke, kalau sudah kita masukkan airnya. Kita aduk dulu, baru kita nyalakan si kompornya. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih ya. Kalau untuk ininya, dan kita pakai dengan loyangnya boleh bebas ya, nggak harus loyang yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya loyang bulat, punya loyang kotak, terus loyang yang tanpa bergerigi, itu semua bisa dipakai. Atau loyang-loyang sultan, itu boleh dipakai. Tips yang untuk membuat puding bening, baik kita menggunakan si Mr. Jelly gula aren ataupun Mr. Jelly bening dan agarnya adalah ketika sudah mendidih seperti ini, kan dia ada gula mengkristal di atasnya atau butiran-butiran atau seperti busa di atasnya. Ya, itu adalah hasil dari gula. Jadi jangan langsung dituang. Boleh diaduk dulu sebentar supaya si busanya tadi hilang atau berkurang. Nah, setelah itu baru nanti dituang di dalam loyangnya. Kalau sudah, ini kita tuang sedikit dulu. Lalu kita masukkan si stup kacang merahnya. Ya, untuk bawahnya ya, teman-teman ya. Maaf chef, Yes. ini di mana ya? Soalnya baru gabung. Kita ada di Cilegon ya, di Toko Sari Nande. Tahu ya? Yang orang Cilegon tahu nih, Toko Sari Nande udah terkenal banget nih. Tokonya lengkap, semuanya nyaman, ada AC-nya, jadi nggak usah takut kepanasan ya. Segala macam semua di sini ada loh. Wangi kayu manis. Ide usaha, betul sekali. Lebaran haji bentar lagi juga bisa ya. Oke, kalau sudah ini kita masukkan lagi. Itu kacang apa sih? Kacang merah. Saya pokoknya demennya yang tradisional-tradisional deh. Biar teman-teman semuanya bisa menikmati yang tradisional. Oke. Oke, kalau sudah kita siapkan yang lain. Untuk lapisan bawahnya ya. Jadi ini benar-benar singkat, padat, dan cepet banget buatnya. Ini yang tadi saya bilang untuk cincaunya itu sudah kita buat dan sudah kita keraskan ya. Lalu akan kita potong-potong. Oke. Saya pakai pisaunya ID Life. Semua disebutin. Oke, kita ambil. Jadi pisau ID Life ini ada beberapa macam ya. Yang ini warnanya silver. Kalau kita punya gold. Jadi tinggal seleranya teman-teman saja. Kita sesuaikan ya potongannya ya. Kita kotak-kotak. Jadi jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil. Jadi dia istilahnya nih seperti mozaik jatuhnya, tapinya dia adalah puding kacang merah. Oke, kita masak dulu untuk yang keduanya ya, teman-teman ya. Kita kasih dengan agarnya Mr. Jelly putih bening yang saya pakai ya. Sepuluh gram itu sama dengan 1,5 ya, kurang lebih. Lalu ada satu saya pakai lagi, saya ingin rasanya ada rasa gurih kelapa santan dan susu, perpaduannya dengan nikmat. Jadi saya pakai si Mr. Jelly kelapa. Nah, ini banyak banget ya trio takjil yang kita jual waktu saat bulan puasa kemarin. Apa sih trio takjilnya kita? Min, trio takjilnya kita apa, Min?
Kelapa, cincau, gula aren. Nah, ini dia kemarin yang menjadi favoritnya saat bulan puasa. 3 macam ini. Jadi ini perpaduannya tiga-tiganya dibikin seperti yang cincau tadi. Lalu kita masukkan dengan susu. Ini sudah mantep banget. Nggak perlu dimacem-macemin lagi. Sudah ada rasa kelapa, rasa cincau, lalu rasa gula aren. Kita campurkan dengan susu evaporasi yang dicampur dengan UHT, lalu dicampur dengan kental manis. Saya jadi ngelantur tuh, jadi ngasih resep banyak-banyak tuh ya. Oke, lalu kita kasih gula pasir. Gula pasirnya bebas ya, mau putih, mau warnanya kuning. Kalau untuk yang kedua boleh, tapi kalau untuk yang bening tidak disarankan karena nanti akan merubah dari warnanya yang bening tadi. Ya. Gula pasirnya saya pakai Rose Brand dong, dia warnanya putih bening. Ya, jadi kalau mau bikin yang namanya agar-agar bening atau puding bening itu oke banget. Oke, saya pakai santan instan Rose Brand. Ya. Nanti icip-icip, Bu. Oh. Jadi berebutan sama Mimin nanti ya, icip-icipnya ya. Oke, kita masukkan untuk ininya, santannya. Sebentar ya. Ibu-ibu nih biasanya kalau begini nih katanya ada 1000. Oke, kalau sudah saya masukkan, ini adalah susu evaporasi yang sudah saya campur dengan air. Susu evaporasi 1 kaleng ya. Lalu kita campur dengan air jadi sehingga dia menghasilkan 1000 ml. Ini kompornya belum nyala ya? Belum, jangan dinyalakan dulu karena kita harus aduk dulu supaya nanti tidak bergerinjil ya. Tidak bergerinjil atau menggumpal. Jadi harus kita ratakan dulu. Kalau pas banget yes. ada di rumah. Nah, ayo dibikin. Tinggal cari kacang merahnya ya. Bukunya udah ada belum? Bukunya udah ada belum? Nah, kalau sudah kita nyalakan kompornya. Susu kental manisnya saya kasihnya terakhir. Kenapa? Supaya nanti dia tidak mengendap di bawah ya. Oke. Jangan lupa kita kasih garamnya sedikit. Cukup 1/4 sendok teh saja. Supaya ada rasa gurih. Dan satu lagi ya, garam itu adalah pengikat air. Jadi supaya puding kita tidak mudah berair, kita sisipkan garam sedikit di setiap adonan puding kita. Ya. Oke, ini kita sudah keras tuh ya. Keunggulan Mr. Jelly lagi adalah dia mudah ngeset. Jadi tidak perlu takut kapan waktunya ngeset, dia sudah cepat banget ngeset. Oke, ini sudah mau mendidih. Kita masukkan dengan si mana ya sendoknya? Susu kental manis. Ya. Kita masukkan. Jadi rasanya benar-benar creamy. Terus dari si susu evaporasi kobel, lalu ada rasa santan yang gurih dari yang namanya santan Rose Brand ya. Lalu ya kelapa Mr. Jelly. Jadi perpaduannya benar-benar pas banget. Jadi yang nggak suka terlalu manis, ini sudah pas. Nanti ditambah dengan flanya Mr. Jelly yang vanilla. Wah, udah ketemu paduan yang pas, dikasih es batu. Dah langsung. Oke, kalau sudah saya matikan. Nah, tadi nih ya teman-teman yang tanya ya, bagaimana caranya supaya bersatu padu antara atas dan bawah. Ya. Yang pertama adalah tipsnya, ini puding harus kering. Tidak ada lapisan airnya. Yang kedua, kalau dia sudah benar-benar mengeras seperti ini, kita tusuk dengan garpu atau sumpit. Jangan pakai tusuk gigi karena kekecilan, capek, kelamaan ya. Jadi kita tusuk merata keseluruhannya. Oke, jangan. Yes. Ya, oke, ini sudah
kita tusuk-tusuk keseluruhannya. Nah, kalau teman-teman ragu bagaimana sih supaya dia tetap menyatu, kan biasanya dia harus sedikit yang agak berselaput di atasnya. Nah, kalau teman-teman yang ragu, takutnya begitu masih berselaput dituang terus dianya jebol ke bawah, jadi lebih baik biarkan dia keras. Dan teknik berikutnya adalah tusuk-tusuk dengan garpu. Dan yang tak kalah penting adalah adonan dari si puding ini harus dalam kondisi yang panas. Lalu kita tuang. Tuangnya hati-hati ya, Mam. Jangan terlalu langsung, jadi bisa kita, contohnya ya, bisa kita ganjel pakai si sendok. Ya, contohnya ya, saya kasih lihat contohnya. Di buku ada berapa resep? Ada 22 resep. Saya turunin biar kelihatan. Oke, contohnya seperti ini. Jadi dia ditadangin pakai sendok supaya tidak meluncur deras ke bawah. Oke. Atau kalau dia ada tengahnya, boleh dituang dari tengah. Kita taruh setengahnya dulu ya, Mam. Oke, lalu saya masukkan secara acak si cincau. Jadi kita sebar cincaunya. Untuk admin, Mimin. Oke, kalau sudah kita tambahkan dengan si sagu mutiaranya. Nah, jadi kalau misalkan mau campur, saya mau campur dengan tape, boleh langsung aja campur. Sama seperti ini. Mau campur lagi dengan roti, itu juga boleh. Ya, chef lainnya ada yang lain. Jadi jangan khawatir, setiap hari Sabtu ya, Mas ya. Kita selalu ada live, kecuali nanti tanggal 9 Juli karena itu lebaran. Jadi kita mundurkan 1 minggu ya. Jam 10. Yes. Oke. Banyak ya? Sarana dia bawa bukunya banyak ya? Ya, kita tuang lagi sedikit. Ya. Lalu sisa kacang merah tadi, hati-hati ada si kayu manis, jangan ikut dimasukin. Takutnya nanti begitu dipotong dapat ranjau. Kalau kata orang ya. Kita kasih. Kebayang nggak sih? Kacang merahnya bagaimana ini rasanya? Enak sih. Nggak sabar nunggu cip-cip tuh kayaknya tuh. Mimin tuh. Tahu deh kita deh. Harganya berapa bukunya? Bukunya harganya 175.000. Sudah mendapat 1 buah apron dengan 17 varian dari Mr. Jelly. Jadi bisa langsung bikin ini yang namanya puding kacang merah. Tinggal beli kacang merahnya aja. Ya. Oh, susu evaporasi. UHT ada ya dengan evaporasi ya. Buku saya nggak ada tanda tangan chef nih katanya. Yang mana? Bukunya siapakah? Mesennya sama Mimin kali itu saya. Oh, kalau mesennya sama Mimin udah di note dulu. Bu, saya minta tanda tangannya Chef Widya gitu ya. Biasanya Mimin rajin suka ke rumah nganterin buku untuk tanda tangan. Gitu ya. Rencananya nanti ada demo. Ntar ada saya deh, tenang aja. Kalau mau ketemu saya sama kita foto bareng, ayo. Oke, cepet ya bikinnya ya. Jadi nggak makan waktu banyak. Mams, tips dari saya untuk mengeluarkan puding dari loyang yang ibu-ibu biasanya suka bingung ya. Yang pertama sebenarnya dia hanya cukup untuk dikasih ruang udara di pinggirnya sedikit saja. Jadi ibu-ibu, teman-teman semua boleh diginikan supaya dia sedikit ada ringkup udaranya. Nah, oke. Kalau sudah, kita coba buka. Nih, Chef. Halo, Salatiga. Kemarin saya dari Surabaya, jauh ya Salatiga sama Surabaya. Kemarin saya di Surabaya, saya nggak nyampe Salatiga. Besok-besok nyampe Salatiga ya. Beli bukunya gimana nih Chef katanya? Bisa langsung ke Mimin atau DM ke saya juga boleh. Oke. Duh. Ini dia puding kacang merah saya. Jadi dia ada perpaduan antara dari kacang merah di atasnya, lalu merah-merahnya itu adalah si apa namanya? Sagu mutiara, dan ada si apa nih?
cincaunya. Teman-teman, sudah? Oke, sampai di sini kita ketemu lagi nanti untuk episode berikutnya hari Sabtu depan. Jangan lupa ingat selalu Sarinande ada di Cilegon. Kita next berikutnya jalan-jalan ke TBK mana lagi. Saya Widya Batiar, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.